Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas kudrah dan iradahnya kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu, tentu dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman yang Allah muliakan, ketika kita menjalani kehidupan tanpa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan hidup kita berada dalam kegelapan. Hidup kita tidak akan tahu kemana arah tujuan, dan hati kita tidak akan pernah merasa cukup apalagi puas ketika menginginkan penerimaan, penilaian, dan keridhaan dari sesama makhluk yang lainnya. Maka bagi seorang hamba yang senantiasa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam setiap aktivitasnya pun ia mengharapkan keridhaan pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila Allah sudah ridho terhadap apa yang kita lakukan, maka disitulah hakikat kehidupan benar-benar kita dapatkan. Kita hidup untuk kehidupan yang sebenarnya ketika kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagaimana di ayat yang insya Allah sudah kita hafal tentang bagaimana keadaan nanti penduduk di surga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Oleh karena itu pula jamaah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sering kita baca, ketika kita menemukan sahabat Nabi, maka kita mendoakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah hadirin, pada pertemuan Rabu kali ini, di Rabu terakhir bulan Oktober, kita akan melanjutkan tafsir surah An-Naba, yang sekarang kita akan memasuki ayat ke-17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata.
Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Hada syuru'un fi bayani ma yatasa'aluna anhu minal ba'si. Ini adalah permulaan dalam menjelaskan apa yang mereka saling bertanya tentangnya berupa hari dibangkitkan kembali. Hadirin, pada awal-awal ayat di surah An-Naba yang sedang kita pelajari ini, kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa mereka saling bertanya tentang hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian. Di antara mereka ada yang benar-benar mengingkari, mustahil cenah kita yang ketika sudah mati bisa dihidupkan kembali. Lalu di antara mereka ada yang ragu, Pak, benar gitunya nanti ada kehidupan lagi, atau sepertinya tidak mungkin gitu, Pak. Kelompok kedua ragu, dan kelompok ketiga benar-benar meyakini sepenuh hati bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Dari apa yang mereka perselisihkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan penciptaan alam semesta, segala apa yang ada di sekitar kita, langitnya, buminya, gunungnya, air hujannya, kita sudah bahas itu, Pak. Allah terangkan demikian sebagai bukti kalau bagi Allah mudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka menghidupkan manusia yang sudah mati akan lebih mudah bagi Allah untuk melakukannya. Menghidupkan sesuatu yang belum pernah ada saja ya mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan sesuatu setelah kematiannya. Nah, di sini adalah permulaan dalam menjelaskan yang mereka pertanyakan, jemaah, yang mereka berselisih tentangnya, yaitu berupa hari dibangkitkan kembali. Inilah di antara rukun iman yang harus kita yakini sepenuh hati, yang diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi keimanan itu harus mencakup 3 hal yang tadi, Pak. Meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Gitu ya. Kalau dalam hati tidak meyakini, lalu lisan mengucapkan dan ada amal perbuatan, maka itu adalah orang munafik yang pernah kita bahas. Ya, sholatnya malas-malasan, sholatnya hanya mengikuti kebanyakan orang untuk diterima bahwa dia bagian dari mereka. Kalau misalnya jamaah hatinya meyakini benar-benar terhadap rukun iman tersebut, lisan pun mengucapkan dengan sebenar-benarnya, tapi tidak ada amal perbuatan, tanu kitu mah orang fasik, mereka yang merusak agama, dan keadaan seperti itu rentan untuk dia kembali kepada kekufuran. Adapun kita harus benar-benar meyakini sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan,
lalu mengamalkan dengan amal perbuatan, sehingga sempurnalah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keimanan terhadap hari akhir. Jamaah, kalau dalam Al-Quran sebagaimana yang sering kita baca, sering kita temukan, ketika kita menemukan ayat beriman kepada Allah, pasti dibarengi dengan beriman kepada hari akhir. Apa ya? Dalam hadis pun sama. Nabi SAW sering bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Itu Pak, beriman kepada Allah dan hari akhir itu selalu bergandengan. Mengapa demikian? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuahkan amal soleh nyata dalam keseharian kita, itu akan sempurnanya kita mendapatkan balasan nanti di hari akhir. Gitu Pak, sempurnanya balasan. Berarti saat sekarang kita di dunia pun ada balasan. Bapak melakukan kebaikan, mendapatkan balasan. Ada orang melakukan keburukan, jangankan di akhirat jemaah, di dunia pun dapat balasan. Nah, namun nanti balasan sempurnanya di hari akhir. Makanya di surah Al-Fatihah yang sering kita baca, selalu kita baca dalam setiap rakaat sholat, Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah yang merajai, Allah yang menguasai hari pembalasan. Gitu kan? Bukan berarti Allah tidak menguasai keadaan kita saat ini. Sekarang pun Allah penguasanya, Allah rajanya. Lalu kenapa tuh di ayat yang tadi hanya disebutkan Maliki Yaumiddin? Kan di ayat sebelumnya sudah kita menyanjung Allah bahwa Allah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah itu Rabb semesta alam. Allah penciptanya, Allah pemiliknya, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang mengurus segalanya. Maka disebutkan Maliki Yaumiddin bukan penghususan, bukan dalam artian Allah hanya merajai hari pembalasan. Di situ justru sebagai penegasan bahwa bila sekarang saja Allah yang menjadi penguasanya, maka kelak di hari akhir pun hanya Allah yang menjadi penguasa, Allah yang akan memberikan balasan dari setiap amal yang pernah kita kerjakan. Nah, maka keimanan kita terhadap hari akhir akan membuahkan ketenangan. Sok Bapak misalnya melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan bentuk penerimaan, jangankan balasan Pak dari orang lain, penerimaan saja tidak, malah yang ada kita mendapatkan rasa kecewa. Kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, maka pasti kita ingin puas saat sekarang Pak. Ingin kita membalas dari kecewa yang kita rasakan. Yang terjadi keributan, pertengkaran. Kenapa? Karena kita tidak menerima rasa kecewa yang kita dapatkan dari orang yang dimaksud. Tapi karena kita iman kepada hari akhir, maka kita akan tenang jemaah. Genun, tidak ada hari akhir. Rasa kecewa, kezoliman yang kita dapatkan, kita akan tetap tenang menghadapinya. Kenapa? Karena meyakini akan ada hari pembalasan, akan ada hari akhir yang segalanya Allah selesaikan
tanpa seorang pun terzolimi. Nah itu diantara hikmah kita harus menjaga kekuatan iman. Di antara rukun iman itu adalah beriman kepada hari akhir. Demikian pula jamaah, kita bisa bangun lebih cepat, Bapak bisa berada di tempat yang mulia ini. Bila tidak beriman kepada hari akhir, bila tidak ingin mengharapkan balasan surga, ya mau apa kesini Pak? Kalau hanya snack di dus kotak itu mah apa? Jam salapan ya lapar deui banyak. Kan begitu. Kita menginginkan yang lebih dari sekedar apa yang kita dapatkan sekarang, yakni balasan dari Allah nanti di hari akhir dari perjuangan kita selama hidup di dunia dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ukida li annahu mimma yartabu fihi wa laisa bidaka. Dan ayat ini, Pak, ayat ke-17 ini ditaukidi, jadi ditegaskan inna sesungguhnya, menunjukkan di antara yang diragukan oleh mereka. Jadi ini yang diragukan oleh kebanyakan orang. Padahal hal itu tidak demikian, bahwa hari kebangkitan akan benar-benar terjadi. Gitu Pak. Bahkan jangankan oleh orang kafir Pak, mukmin sekalipun yang meyakini dan mengimani tapi nampak ragu Pak. Kenapa disebutkan nampak seperti yang ragu? Dilihat dari persiapannya, dilihat dari amal perbuatannya. Iman tidak kepada hari kebangkitan, iman tidak kepada hari kiamat, meyakini tidak bahwa kita akan mati? Jawabnya pasti iya. Namun ragu Pak, dilihat dari persiapannya, dilihat dari amal perbuatannya. Itu makanya di sini ditaukidi. Nah, ditegaskan, dikuatkan pakai harfu taukid. Inna sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan, kana miqota, suatu waktu yang sudah ditetapkan. Tidak usah kita mempertanyakan kapan terjadinya, itu tidak perlu. Yang kita harus siapkan adalah perbekalannya, karena datangnya secara tiba-tiba tanpa menunggu kesiapan kita. Al-faslu ialah ibanatu ahadis syai'aini minal akhar, memisahkan salah satu dari dua perkara dari yang lainnya, hatta yakuna bainahuma furjatun, sehingga di antara keduanya terdapat celah. Tadi sini Allah menggunakan al-faslu. Kata al-faslu, sesungguhnya hari keputusan. Nah, padahal asal artinya itu hari pemisahan Pak. Dipisahkan tuh, ya, satu dari dua perkara, sehingga menjadi dua kelompok dan diantaranya terdapat celah. Nah, jadi pada hari tersebut diputuskan dan ditetapkan mana yang akan selamat menjadi ahli surga, mana yang akan celaka menjadi penduduk neraka, gitu Pak. Mana anu surga, mana anu neraka, tadi dipisahkan pada hari itu, diputuskan. Kalau sekarang makan Pak, setiap orang menginginkan, bahkan mengaku-ngaku, ya saya mau ke surga, cina gitu ya. Bahkan orang yang di luar Islam pun ya ke surga, cina kan gitu. Kedua ngararaku we ayeuna mah. Tapi nanti keputusannya inna yaumal fasli. Nah gitu Pak. Nanti Allah yang memutuskan.
sehingga dipisahkan mana kelompok yang surga, mana kelompok yang ahli neraka. Ya. Inna yaumal fasli huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa summiya bidzalika, dan dinamai demikian. Kenapa di ayat ini bukan bahasanya inna yaumal qiyamah gitu Pak, tapi inna yaumal fasli dinamai demikian li'annallaha yafsilu fihi bihukmi bainal khalaiqi, karena Allah akan memisahkan padanya dengan keputusannya di antara makhluk-makhluk. Diputuskan ke Allah lalu dipisahkan. Nah, sebagaimana keterangan di surah lain, diantaranya surah Yasin ayat 59, Allah Ta'ala berfirman, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin, gitu Pak. Berpisahlah kamu pada hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Kebayang Pak? Jadi di piwara misa kadang itu ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Pisahkeun. Ya. Wa qad ja'alallahu haddan tantahi indahu dunya, dan sungguh Allah telah menjadikannya sebagai batas yang dunia akan berakhir padanya. Wa tastami'u fihil khalaiqu, dan makhluk-makhluk akan berkumpul padanya. Ya, jadi di dunia mah ada batasannya. Batasannya teh disebut ajal, gitu Pak. Dia sudah sampai ajalnya, maksudnya sudah sempurna masa hidup di dunia, sudah sampai pada batas akhirnya, dan itulah dunia. Dunia mah ada masa berlakunya, ada masa berpisahnya. Sebetah apapun kita di dunia, pasti semuanya akan kita tinggalkan, pasti akan menemukan kata perpisahan. Oleh karena itu, ketika kita diberikan umur panjang, ya maka seiring waktu kondisi akan melemah, dan di situ pengingat dari Allah Ta'ala bahwa tidak ada keabadian pada diri kita. Ya, kondisi melemah fisiknya, kemampuannya, di situ pengingat agar sedikit demi sedikit kita melepaskan genggaman erat kehidupan dunia dan menyiapkan kehidupan yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi Allah di sini menerangkan bahwa dunia ada batasannya, akan berakhir padanya, dan makhluk-makhluk akan berkumpul agar setiap orang dapat melihat apa yang telah dilakukannya. Fayujazal muhsinu biihsanihi, kemudian orang yang berbuat baik akan dibalas dengan sebab perbuatan baiknya. Wa yu'aqabul musii'u biisaatihi, dan orang yang berbuat buruk pun akan dihukum dengan sebab perbuatan buruknya. Jadi ketika nanti ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah yang zalim, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan mengikuti syahwat, dorongan hawa nafsu ketika hidup di dunia, dan berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak ya. Termasuk duduknya kita sekarang, sabarnya kita dalam belajar, istiqomahnya Bapak dalam beribadah. Tenang Pak, balasan sempurnanya nanti yaumal fasli, pada hari keputusan. Ya.
Selanjutnya jamaah, kita lihat di surah Ar-Rum ayat 43. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yaumul la maraddalah minallahi yauma idzin yasaddaun. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Maksudnya adalah al-Islam. Hadapkan wajahmu, ya kita senantiasa maksudnya mengharap keridhaan Allah, menaati segala aturan Allah. Jadi hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari. Sebelum datang hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Sebanyak apapun harta tidak bisa menunda kedatangannya. Gitu Pak. Sebanyak apapun uang tidak bisa menambah durasi waktu hidup di dunia. Jam bisa dibeli Pak, sampai jutaan rupiah, sampai ratusan juta. Artinya jika sabaraha anu kamari teh Pak, anu dijarah jam tangan awis ini. Ya, bisa dibeli jam, tapi waktu tidak bisa dibeli jamaah. Tak gitu. Nah, kebanyakan orang melalaikan waktu, dibiarkan berlalu begitu saja tanpa diisi dengan amal kebaikan di dalamnya. Ya, kalau kita melihat kayak album kenangan, melihat keadaan di masa lalu Pak, kalau di Bapak di HP suka muncul Pak, misalnya foto 10 tahun yang lalu itu Pak. Kalau pengaturannya itu diaktifkan, pas melihat aduh Pak, seperti baru kemarin, padahal 10 tahun yang lalu itu Pak. Di situ kita merasakan ternyata betapa singkat kehidupan di dunia ini. Ya seperti baru kemarin, buku mah 10 tahun yang lalu, kan gitu. Nah, berarti kemana saja kita selama ini? Kan tentu banyak yang kita lakukan jamaah, dan pastikan setiap waktu terisi dengan amal ketaatan, gitu ya. Tuh Pak, jadi sok hadapkan wajahmu kata Allah kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak, tidak bisa diundur-undur. Pada hari itu ini Pak, yasaddaun, mereka akan terpisah-pisah ya. Bahkan yang di dunianya bersama pun Pak, tapi beda amal perbuatan, bakal dipisah. Contohnya apa di dunia bersama tapi beda amal perbuatan? Asiyah Pak dan Fir'aun di antaranya. Apa Asiyah mah istri solihah. Kalau Fir'aun, Bapak sudah mengetahui kisahnya. Berbarengan bersamaan di dunia, hidup serumah. Ya, batur sa dapur, batur sa kasur gitu. Tapi kayak dipisahkan kata teh. Tuh Pak ya, dipisahkan. Dan tentu kita punya keinginan jamaah bersama di dunia, senasab segaris keturunan, nanti bisa bersama pula di kehidupan selanjutnya. Kan begitu Pak? Pasti kita mencita-citakan demikian. Ya, bersama teh tidak mau hanya sementara di dunia, tapi ingin selamanya, ya, kekal abadi di surga. Dan itu Pak yang diinginkan oleh para sahabat. Jadi saking betahnya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau sebatas di dunia saja, ingin berlanjut kebersamaan itu sampai di akhirat untuk selamanya. Gitu ya.
Itu ketika keadaan kita berada dengan seseorang yang kita cintai, yang kita betah berlama-lama dengannya. Tapi upang orang terbetah apa jangankan di akhirat, di dunia wae terbetah cenah jeung si eta mah. Kuat ka ditu lah gitu. Kuat ka ditu atau orang we mau menghindar. Kenapa kita tidak nyaman, tidak betah berlama-lama dengan orang tersebut? Dipastikan karena tidak sesuai dengan tujuan hidup kita, akhlaknya yang tercela gitu Pak. Gak nyaman cenah duduk atau ngobrolnya asa temanfaat gitu Pak. Urusan dunia selalu diingkari janjinya tuh Pak. Jadi jangankan di akhirat apa, di dunia saja kita tidak mau berlama-lama. Bahkan Bapak ingin memutuskan kerjasama. Ketika nasihat sudah disampaikan, diingatkan anggar wae kitu, nah kita pasti menghindar pada akhirnya gitu Pak ya. Terus dalam surah Al-Mursalat, hada yaumul fasl, ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Kebayang Pak, banyaknya manusia pada saat itu. Ya dikumpulkan kamu, kita, kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu pada dikumpulkan sadayana. Lalu diputuskan dan dipisahkan. Gitu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, innahu muaqqatun bi ajalin ma'dudin. Sesungguhnya hari itu telah ditetapkan waktunya dengan batas waktu, la yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu, dengan batas waktu yang telah dihitung, yang tidak akan ditambah atasnya dan tidak akan dikurangi daripadanya. Tuh Pak. Jadi telah dihitung, tidak akan bisa ditambah, tidak bisa dikurangi pada. Wala ya'lamu waqtahu ala ta'ini illallah ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui waktunya kapan ya selain Allah Ta'ala. Yang mengetahui hanyalah Allah. Nah sekarang ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. As-sur ialah al-buku alladhi yunfahu fi, trompet yang akan ditiup. Fayakhruju minhu sutun syadidun, lalu akan keluar daripadanya suara yang sangat keras. Wan nafihu fi, dan yang meniupnya adalah huwa Israfil alaihi salam. Jadi malaikatnya pun Allah tetapkan saat niup, ya tidak siapa saja Pak, khusus malaikatnya niup eta sangkakala ya. Inna yaumal fasli huwa al yaumul ladzi yanfuhu fihi Israfil bil buki awil qarni. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah hari yang Israfil akan meniup trompet atau tanduk gitu saudara. Lalu kalian akan datang wahai segenap makhluk ya dari kubur-kubur kalian ke tempat ila maudiil ard, dibentangkannya catatan amal. Zumaro gitu Pak, serombongan, wa jama'atin, sekelompok. Ya'ti kullu ummatin ma'a rasuliha, setiap umat akan datang bersama rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ini di surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim bi
imamihim. Ingatlah suatu hari yang pada hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Tupat. Siapa pemimpin yang dimaksud? Sanes Pak Prabowo, sanes Pak Jokowi, sanes Pak. Maksud pemimpin di sini adalah bersama para rasulnya. Nah, gitu Pak. Bersama ieu teh umat Nabi saha, gitu Pak. Nanti bersama Nabi atau rasulnya. Orang yang hidup zaman Nabi Ibrahim ya bersama Nabi Ibrahim. Yang orang hidup zaman Nabi Nuh bersama Nabi Nuh. Anu mung saparahu teh apa? Anu salamet, nu beriman. Ya, yang dengan umat Nabi Lut dengan Nabi Lut mung sakedik eta mah apa banyaknya terkena azab. Kan gitu, Pak. Yang kita nanti umat paling banyak, Pak. Umat akhir zaman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kabayangkeunnya. Nah, keterangan ini jamaah menunjukkan betapa penting kita harus ya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya supaya selamat gitu, diaku sebagai umat Nabi. Terus surah Yasin ayat 51, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Tuh Pak kebayangnya. Terus di surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi. Nah, ternyata ini tiupan pertama, Pak. Ditiup mati tuh semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi. Yang kedua berarti Pak. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Tak gitu. Jadi di Az-Zumar diterangkan lebih rinci. Ternyata ada 2 kali tiupan saudara. Di sini Allah menerangkan tiupan pertama mati semuanya, tiupan kedua bangkit semuanya Pak dari alam kuburnya. Tak gitu. Hebat Allah, banyak kuasa Allah nyukur ditiup, tak gitu mati semuanya. Tuh, Pak. Terus kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara 2 tiupan sangkakala ialah 40. Jaraknya tepat antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Ada sahabat yang bertanya, arba'una yauman, 40 hari. Qala Abu Hurairah menjawab, abaitu, aku tidak tahu. Itu Pak. Kan yang menerangkan Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat bertanya, ya 40 teh 40 hari. Abu Hurairah menjawab, saya tidak tahu. Gitu. Lalu bertanya lagi, arba'una syahron, cenah 40 bulan. Abaitu, aku tidak tahu. Tuluy ditanya lagi, arba'una sana, 40 tahun. Abaitu, tidak tahu. Anggar enaknya gitu. Dan Nabi tidak menerangkan pokoknya 40 kayak gitu. Coba ya. Nah, ini kejujuran sahabat. Kejujuran ahli ilmu, Pak. Kalau tidak tahu, jawab. Tidak tahu, jangan gengsi. Kira putra Ustaz ngajawab tidak tahu. Tuh Abu Hurairah.
dan mendengarnya hanya 40 tanpa ada keterangan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tidak tahu, kata Abu Hurairah. Summa yunzilullahu minas sama. Kemudian Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Fayan butuna kama yanbutul baqalu. Lalu mereka akan tumbuh bangkit sebagaimana tumbuhnya sayuran. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan. Tidak ada seorang pun dari tubuh manusia melainkan akan rusak. Hanya apa di alam kubur? Ya hancur, Pak. Ya. Illa azman wahidan, kecuali satu tulang, katanya Pak, tidak akan hancur. Wa huwa azbud danak, yaitu pangkal tulang ekor. Dan daripadanya lah makhluk kita manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Tubuh kita tetap disusun kembali. Nah gitu. Nah jadi kalau sekarang kita hidup membedakan tepak sidik jari, tadi banyak kan tidak akan sama. Makanya untuk tetiasa nawis tanda tangan, gawe cap jempol cenah gitu. Tanda tangan mah ada yang mirip paknya. Cina abu cina mirip sama eta tanda tangannya, atau kita tanda tangan teh sok beda-beda. Pernah kan di bank tanya nawis, bapak tanda tangannya beda, saya beda 2 kali, beda apa? Nggak ada, sesaat tuh akhirnya lalaunan, ya udah cina udah sama sekarang mah gitu. Itu banyak tuh, tapi pas sidik jari mah Pak tidak akan sama. Ini kuasa Allah. Nah, nanti kalau sudah mati, apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Ternyata ini Pak. Nah, tulang pangkal, tulang ekor, dari situ kita tubuhnya disusun kembali, dihidupkan kembali. Dan ternyata saya pernah baca ya suatu artikel, ada penelitian Pak. Nah, bagian tulang dihancurkan, dipanaskan dengan suhu tertentu. Hanya ada satu tulang Pak yang tidak hancur. Nah si kandungan si partikel-partikel nanti tidak hancur. Nah cenah tulang nu ieu mah cenah sesah hancur. Nah bingung Pak, mentok tak penelitian teh. Jawabannya ada di dalam Islam. Hadis ini diantara bahwa kita nanti dihidupkan. Kan tadi kan kata Nabi Pak ya semuanya hancur illa azman wahidah, kecuali satu tulang tidak akan hancur. Apa ini? Pangkal tulang ekor yang daripadanya kita manusia disusun kembali, dihidupkan kembali. Kuasa Allah ya. Ternyata penelitian yang tadi jawabannya ada di dalam Islam. Beli bapak ragu, sok we bapak genaliti tak buktos. Gitu. Kan orang mah terkedah naliti iman rupanya. Nah gitu. Terus wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit maka terdapat beberapa pintu. Eta langit teh fakanat abwaba, maka terdapat beberapa pintu adalah tasbihun balighun, yaitu seperti pintu-pintu dalam terbelah dan retak. Lalu dibuatlah alat menyamakannya dan wajushihnya segi persamaan. Maksud beberapa pintu teh keadaan langit yang retak, yang hancur gitu ya. Yaitu terbelah langit dari segala arah hingga padanya terdapat retakan-retakan dan celah-celah seperti pintu-pintu pada dinding-dinding di antara ketakutan hari itu. Jadi langit hancur, wah retak-retak seperti wah terbuka banyak pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fata morgana lah ia.
Nah, di sini ada rinciannya jemaah. Nanti kita lihat. Dan dijalankan gunung-gunung artinya disingkirkan dari tempat-tempatnya dan jadilah seperti debu di udara. Saroban fatamorgana, seperti fatamorgana ketika kamu melihat seperti bentuk gunung padahal ia bukanlah gunung, akan tetapi debu. Wa qad dzakara subhanahu ahwalal jibali biwujuhin mukhtalifatin walakinna jam'at bainaha an naqula, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan hal ihwal keadaan gunung-gunung dengan segi yang berbeda, tapi penghimpunan di antara segi-segi itu dapat kita lihat. Nah, di sini jemaah. Pertama, keadaannya diremukan. Pak, kata gunung diremukan, Pak, gunung. Ini ada di surah Al-Haqqah ayat 14. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkat bumi, gunung-gunung lalu diremukkan, dihancurkan kedua-duanya satu kali remukan. Atau Pak diremukkan gunung. Nah, watani, keadaan yang kedua adalah menjadi seperti debu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini mah ada di surah Al-Qari'ah. Wa takunu jibalu kal ihmil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Tadi kan diremukkan, Pak. Terus remukan hancur. Nah, seperti bulu. Keadaan yang ketiga seperti debu. Ini mah firmannya di surah Al-Waqi'ah. Wa bustatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Terus keadaan yang keempat adalah akan diledakkan dan akan dibawa oleh angin, sebagaimana dalam surah An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab sun'allahil ladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Ya. Keadaan yang kelima adalah menjadi fatamorgana, yaitu tidak ada sama sekali, sebagaimana dalam ayat ini. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Nah, begitu jemaah. Jadi gunung yang sekarang menjulang tinggi, yang kokoh menancap ke dalam bumi, nanti keadaannya akan seperti yang diterangkan dalam ayat tadi. Demikian nanti ayat berikutnya, dua kelompok itu siapa, bagaimana keadaannya, nanti mulai ayat 21. Inna jahannama, kelompok kedua innalil muttaqina, mulai ayat 31-nya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan, semoga masih Allah berikan kesempatan. Cekap jamaah. Ya, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih untuk kehadiran dan kebersamaan. Semoga yang kita kaji menambah nutrisi untuk keimanan kita, membuahkan amal soleh nyata untuk persiapan menghadapi hari yang tadi sudah Allah jelaskan di surah An-Nahl. Demikian jamaah, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Semoga sehat walafiat semuanya. Rabu depan kita bertemu lagi insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.